من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد جماعة مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah. Dengannya, dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya yang terlampau banyak, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan di dalam surah 14 ayat 34, surat Ibrahim surah 14 ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian pasti tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh manusia itu zalim, lagi kufur. Tapi ada 3 nikmat yang paling agung dari semua nikmat, yaitu pertama nikmat di atas Islam. Bayangkan kalau Anda kaya raya tapi harus jadi temannya Qarun. Bayangkan kalau Anda orang yang paling berkuasa, bukan sekedar DKI 1, menjadi raja dunia pun, tetapi Anda harus menjadi sosialita neraka seperti Qarun, seperti Firaun. Mau? Pasti nggak mau kan? Maka Islam adalah sebuah nikmat. Tetapi nikmat Islam bukan nikmat yang paling sempurna, karena tidak semua orang Islam itu masuk surga, kecuali sedikit saja. Maka sempurnalah nikmat Islam itu kalau berada di atas sunnah. Karena siapa yang beragama bukan dengan sunnah, maka tertolak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena seorang yang memasuki Islam, beramal dengannya, tidak diharapkan kecuali ingin dicintai dan diridhai Allah. Tetapi Allah mempersyaratkan cinta itu berbalas manakala kepatuhan, ketaatan itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah saya bawakan surat 3 Ali Imran ayat 31. Karena siapa yang ingin menaati Allah secara sempurna, maka hendaklah dia cukup menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang lebih dicintai Allah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang lebih taat kepada Allah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah 4 An-Nisa ayat 80, Allah katakan, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Maka barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah, maka Allah tidak mengutus engkau Muhammad sebagai penjaga dia dari azab Allah. Karena tidak ada orang yang menyelisihi sunnah Rasulnya, melainkan pasti Allah biarkan dia asik di atas kesesatan. Surat 4 An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menolak, membantah, berpaling setelah Rasulullah menerangkan agama ini, menerangkan hidayah. Jadi agama ini tidak bisa diamalkan petunjuk Allah kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dalam hadis Muslim Nabi bersabda, "Inna asdaqal hadits kitabullah." Perkataan yang dijamin kebenarannya absolut adalah Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah merekomendasikan bahwa Rasul berada di atas jalan yang lurus dan kewajiban dia adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat 36 Yasin ayat 2, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Engkau termasuk salah satu dari rasul-rasul Allah dan engkau berada di atas jalan yang lurus. Maka Muhammad, berilah petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Surah 42 ayat 52, surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka siapa yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dia petunjuk terbaik, maka Allah telah katakan pada surah 4 ayat 115, ya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka Allah akan biarkan orang itu dikuasai oleh kesesatan. Artinya dia tidak mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu min ummati dakhala al-jannah." Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali enggan. Qila, Nabi ditanya, "Man huwa aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan itu? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang enggan, siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak aku perintahkan, tidak kami perintahkan, yang maksudnya kami di sini adalah Allah dan Rasulnya, karena agama itu tidak pernah Allah izinkan siapapun menetapkannya, melainkan dia sendiri, dan Allah tidak menetapkan siapapun selain dia untuk menetapkan syariat ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah tadi, ya? Maka kata Nabi, tertolak amal itu. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, tasyri', penetapan syariat, hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah manusia yang diizinkan, dialah manusia yang ditetapkan untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk diteladani, dan tidak boleh keluar dari ketetapan syariatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah 4 ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan demi Rabb, wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan muhakim, pemutus perkara atas seluruh apa yang mereka perselisihkan. Dan apabila engkau Muhammad telah menetapkan urusan mereka, mereka tidak boleh keberatan sedikit pun di hati mereka. Mereka harus patuh, mereka harus menerima keputusanmu dengan penuh ketundukan, inqiyad, dengan kepatuhan. Kenapa? Siapa yang menyalahi aturan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bermaksiat, karena Allah menyertakan Rasulullah dalam penetapan syariat. Maka siapa yang keluar darinya, maka Allah mensifatinya dengan bermaksiat dan sesat. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak,
tidak patut bagi setiap laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman manakala apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan urusan mereka dalam urusan agama ini, lalu dia punya pilihan yang lain. Tidak boleh. Sikap kita apa? Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan urusannya, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Surat 24 ayat 51. Sami'na wa ata'na. Kalau dia keluar dari itu, kata Allah, wa may ya'sillaha. Tadi surat 33 ayat 36 tadi. Siapa yang bermaksiat kepada Allah? Siapa bermaksiat kepada Allah? Di sini Allah tidak berikan sanksinya, tetapi Allah tetapkan sanksinya pada surat 4 An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalida. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti Allah masukkan ke neraka dalam keadaan hina. Ya, faqad dhalla dhalalan mubina. Kembali ke surat 33 tadi. Selain dia sesat, selain dia bermaksiat, Allah tetapkan dia adalah di atas kesesatan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Sehingga nikmat Islam tidak seutuhnya adalah sebuah nikmat yang paling agung tanpa ditegakkan di atas sunnah. Karena sudah menjadi sunnah telah setiap umat sepeninggal nabinya pasti akan merusak agama nabi itu. Jadi sekte-sekte yang banyak sekali. Jadi sudah menjadi sunnah Allah bahwa sepeninggal para nabi, umat ini pasti akan merusak agama para nabi. Ya, sehingga terjadi perpecahan di dalam agama tadi. Coba lihat surat 21. Surat 21 Al-Anbiya ayat 92 dan 93. Redaksinya sama dengan surat 23 Al-Mu'minun ayat 52 dan 53. Tapi saya yang bacakan redaksi pada surat 23 Al-Mu'minun. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah ana rabbukum fattaqun. Kalau pada surat 21 ya ana rabbukum fa'budun. Ya, hanya beda fa'budun dan fattaqun. Redaksi yang lainnya sama. Sungguh kalian para nabi, para rasul berada di agama yang satu, agama tauhid. Kemudian ayat 53-nya Allah bilang fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian kalian umat ini akan memecah belah agama itu jadi kelompok-kelompok yang banyak. Menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Dan tiap-tiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Lalu kalian saling mengalahkan. Perpecahan umat adalah sunnah Allah. Tetapi tidak semua sunnah itu diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengatakan perpecahan itu rahmat. Ya. Ada mengatakan perpecahan itu adalah rahmat. Tidak. Karena Allah sangat mencela perpecahan. Kita katakan bahwa perpecahan umat itu adalah sunnah Allah. Bukankah iblis juga sunnah Allah? Kemaluan Anda juga sunnah Allah? Berzina itu juga sunnah Allah? Tetapi semua yang Allah takdirkan tidak selamanya Allah ridai, bukan? Maka Allah telah mengatakan bahwa agama ini pasti berpecah banyak. Tetapi Allah telah ingatkan kita pada surat 3, surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka dan selalu berselisih, padahal telah datang kepada mereka bayyinah, telah datang kepada mereka keterangan tentang wajibnya berpegang di atas agama dengan pemahaman yang satu saja. Siapa yang Allah maksudkan di sini? Orang yang berbeda-beda. Padahal Allah perintahkan untuk berada di atas agama yang satu. Di sini Allah tidak jelaskan. Allah jelaskan pada surat 30. Surat Ar-Rum
ayat 30 sampai dengan 32. Setelah Allah memerintahkan kita kembali kepada agama yang satu, ya. Kemudian pada ayat 32 Allah bilang, saya ambil yang akhir, wala takunu kal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Ya, siapa itu? Alladzina kanu syi'an, orang memecah belah agama mereka menjadi kelompok yang banyak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka Nabi SAW ketika menerangkan ayat-ayat ini tentang perpecahan umat, kata Nabi, iktarafal Yahud, orang Yahudi telah terpecah belah menjadi thintani wa sab'in firqah, menjadi 72 golongan. Orang Nasrani juga sama, 72 golongan, kulluhum finnar. Kemudian Nabi menerangkan, sataftariqu ummati ala 73 firqah, thintani wa sab'ina finnari wa wahida fil jannah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'ina finnar, 72 akan menempati neraka, wa wahida fil jannah, dan satu saja yang masuk surga, al-jamaah. Nabi mensifati dia adalah al-jamaah. Qila, Nabi ditanya, mahil jama'ata ya Rasulullah, siapa yang engkau maksudkan dengan al-jamaah? Nabi menjawab, maka ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi Nabi mengatakan jamaah bukan kelompok, tetapi manhaj. Apa itu? 3 yang Nabi contohkan, dirinya, sahabatnya, dan waktu ketika nubuah itu berlanjut, bukan sesudahnya. Maka agama yang mesti kita anut dan kita fahami, kembali ke belakang. Kalau urusan keduniaan, kita menatap ke depan. Maka kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau lebih tahu urusan dunia kalian, bayangkan kalau tunggu wahyu datang, kapan SMK-nya dibuat? Buatlah. Tapi urusan agama, kita menengok ke belakang. Karena tidak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah, tidak ada lagi kitab sesudah Quran, dan Allah telah memberikan pernyataan terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maka tugas kita, mari belajar kembali kepada bahasan kita dulu-dulu yang belum selesai, udkhulu fi silmi kafah. Kembalilah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Saya akan hari ini membahas secara singkat tentang makna kafah. Itu ada 3 ya. Pertama, makna kafah itu adalah hendaklah setiap orang, syariat ini mengikat semua orang. Jelas ya? Lebih-lebih orang beriman. Jadi pada dasarnya syariat itu kan memaksa seluruh manusia untuk diikuti. Paham ya? Orang tanya kenapa memaksa? Buktinya kalau orang nggak ikut Islam kan disiksa di neraka. Itu sifatnya memaksa, bukan? Sesuatu kalau paksaan sifatnya kalau nggak dipatuhi ada sanksi nggak? Sesuatu yang dimana apa tidak dipatuhi diberi sanksi paksaan nggak sifatnya? Betul ya? Jadi agama yang Allah turunkan kafah bagi seluruh manusia dari timur sampai barat. Apa kata Allah dalam surah 21 Al-Anbiya ayat 107? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus seorang engkau Muhammad melainkan rahmat Islam ini hendaklah engkau sebarkan untuk seluruh alam. Artinya syariat Islam ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kata alam ya tentu tidak dibatasi ruang dan waktu. Berlaku bagi seluruh manusia dengan berbagai warna kulit. Dalam surah 234 surat An-Nisa, surat 34 surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira. Dan aku Allah tidak mengutus engkau hai Muhammad melainkan menjadi pemberi peringatan, memberikan kabar gembira, tabsyir, reward bagi orang yang baik. Tanzir, memberikan punishment kepada orang yang mendurhakai Allah. Kafatan linnas, kata Allah, bagi seluruh manusia, tidak ada kecuali. Maka kita tidak boleh mengatakan misalnya tentang jilbab, jangan kita bilang begini,
jilbab itu adalah untuk orang Arab. Tidak bisa. Sebab pada dasarnya hukum yang Allah tetapkan berlaku bagi semua manusia. Lebih-lebih lagi kalau Allah mewajibkannya secara khusus kepada orang mukmin. Dan ketika menutup aurat, Allah tidak bicara dengan berdasarkan batasan geografis. Allah tidak berbicara berdasarkan batasan historis. Tetapi Allah bicara dan Allah menyeru berdasarkan identitas. Surah 24 ayat 31 kata Allah, qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita beriman. Jadi kalau orang memakai khumur, kerudung yang dililitkan menutup kepalanya sampai ke dadanya, kemudian dia menutupnya dari luar dengan jilbab, dalam surat 33 ayat 59, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika anna yu'rafna fala yu'zaina. Apa kata Nabi? Kata Allah, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita beriman. Ayat ini tidak ada kaitan dengan teritori, dengan ras tertentu, tetapi Allah hanya mewajibkan dengan mensifati bagi yang beriman. Sebab hatta dia orang Arab, kalau tidak beriman dia tidak akan respon. Sebaliknya, walaupun dia bukan orang Arab, tidak bernasab dengan nasab Rasulullah, tapi dia akan merespon manakala dia beriman. Yang jadi pertanyaan adalah, misalnya kalau Anda ditanya, kenapa istrimu belum berjilbab? Lalu ada jawab, kayak jilbab itu tuh orang Arab, bukan untuk wanita Indonesia. Katanya lagi, istrimu mukminah bukan? Mukminah, masa mukminah nggak respon itu ayat? Karena dua ayat itu yang Allah seru, mukhatabnya yang diseru oleh Allah adalah wanita-wanita yang beriman, tanpa Allah sandarkan kepada ras, kepada geografis dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan mengikat bagi seluruh siapa, baik manusia secara menyeluruh, lebih-lebih lagi orang beriman dari timur sampai barat. Karena kata Nabi, Allah kafatan linnas. Paham? Ya, ada yang bilang begini, Pak Salim, itu jilbab itu di Arab, karena laki-laki di Arab paling garang, syahwatnya tinggi. Saya bilang itu ayat tidak bilang laki-laki Arab garang. Baik, kalau ibu bilang garang, di Arab tidak ada perempuan memutilasi lakinya jadi 10 potong. Siapa lebih garang? Orang Indonesia atau orang Arab? Di Arab tidak ada aki-aki memperkosa cucunya. Ada nggak di Arab? Zaman Nabi nggak ada orang memperkosa cucunya. Cuma ada di Indonesia itu ya. Aki-aki 80 tahun bisa menghamili cucunya jadi 8 lagi anaknya. Jadi lebih biadab orang Arab atau orang Indonesia? Di orang Arab tidak ada kiai mensodomi santrinya. Ada nggak di Arab? Nggak ada itu. Ya, nggak ada di Arab, aneh-aneh. Ya, di Arab tidak ada sopir angkot perkosa perempuan di angkot. Hanya di Indonesia. Jadi kalau begitu, mulai sekarang lebih wajib di Indonesia, karena laki-laki Indonesia lebih garang. Ya, Anda lihat orang naik busway, itu laki-laki menggesek-gesek kemaluannya kepada perempuan, tidak terjadi di Arab itu. Ya, jelas ya. Jadi ada ibu-ibu, saya jelaskan di mentor sana, dia bilang begini, Pak Salim, saya tidak setuju dengan ayat itu. Saya bilang, sejak kapan Allah minta persetujuan Anda? Emang Allah pernah kasih tahu spasi pendapat gitu? Bu, jangan sok tahu loh, Bu. Ya, itu anggota DPR yang bodoh-bodoh aja gak pernah minta Anda hearing kan? Saya tanya, undang-undang yang dibuat pernahkah Anda diundang oleh DPR untuk hearing? Dia bilang enggak, DPR aja nggak undang ibu, apalagi Allah menanya pendapat ibu. Sontoloyo, saya bilang. Ya, tapi kalau Anda tidak puas dengan undang-undang buatan DPR, Anda silakan aja ke Mahfud MD. Anda bikin judicial review. Karena pertanyaan saya, kalau Anda tidak puas dengan ayat Allah, mau review kemana? Dia bilang, saya tidak puas. Ini bukan soal puas, tidak puas, karena Allah bukan pemuas. Yang muas itu lakimu. Allah bukan pemuas. Allah menenangkanmu. Allah memuliakanmu. Allah menyenangkan. Allah bukan memuaskanmu. Kalau ibu ingin puas, pulang aja ke rumah, cari puasan di sana. Tapi kalau ibu nggak puas, sabar aja, Bu. Nanti hari kiamat ibu cari Allah, bikin petisi, bikin mosi tidak percaya, berani? Dia bilang enggak, diem. Kenapa?
Karena konsekuensinya adalah ya harus mengikat semua hukum. Nah, saya tanya antum, kalau antum dikasih orang bir, umpamanya punya relasi, waktu lebaran, taruhlah antum dikasih bir atau vodka atau whisky lah, antum suka apa? Nggak suka semuanya, benar. Terus antum dikasih nih sama relasi antum, ya. Nah, di lebaran dikasih nih, sikap Anda terhadap minuman keras ini apa? Anda apa ini minuman keras? Anda buang atau Anda tunggu orang Kristen datang tamu Anda seduhkan kepada mereka? Dibuang. Alasannya apa? Kenapa nggak kasih orang Kristen? Kan dia suka. Iya, tahu haram. Nah, tapi kenapa Anda tidak kasih? Kan haram buat orang beriman. Kenapa Anda nggak kasih aja ke Kristen sama John Kay dan kawan-kawan umpamanya? Nah, kenapa Anda buang? Jangan Anda bikin bukan bingung. Biasa-biasa aja. Kenapa Anda buang? Saya karena biasa jadi dosen, saya anggap ada mahasiswa saya. Ada yang lain? Anda buang atau Anda berikan kepada orang kafir? Buang. Kenapa Anda buang? Ya? Karena mudarat. Segala sesuatu yang Allah larang itu kotor. Segala yang Allah larang itu dua. Pertama pasti mudarat, berbahaya. Surah 2 Al-Baqarah 219. Kenapa khamar dan judi dilarang? Karena banyak mudaratnya dibandingkan manfaat. Jadi segala yang Allah larang itu pasti dua. Jelas ya? Pertama yang dilarang itu pasti menimbulkan bahaya mudarat, baik bagi akal, jiwa ataupun fisik. Yang kedua kotor, ya. Yang kedua adalah kotor. Surah 7 157. Apa kata Allah? Nabi punya tugas apa? Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang bersih-bersih, yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan yang kotor-kotor. Dan kotor dan bersih tidak sama, kata Allah di surah 5 ayat 100. Nah, makanya karena dia kotor, dia mudarat, masa ngasih kotor ke orang, nggak etis kan? Kenapa? Racun itu berbahaya nggak? Kira-kira kalau antum makan racun mau nggak? Boleh kasih racun ke John Kay nggak? Kan nggak boleh, membahayakan. Jadi kenapa? Karena pada dasarnya kan semua orang dilarang nggak boleh minum khamar kan? Cuman Kristen namun aja yang bandel kan, masalahnya itu ya. Maka kita tidak boleh memberikan sesuatu yang Allah haramkan walaupun itu kepada orang kafir, karena ada unsur bahayanya dan ada unsur kotornya, dan kita diharamkan memberikan yang kotor dan berbahaya bagi orang lain. Bukan soal haramnya ya. Lain kali agak cepat dikit mikirnya. Kayaknya antum ngantuk deh. Lagi mikir pekerjaannya. Jelas ya? Karena mengikat semua orang. Jelas ya? Maka itu yang dimaksud dengan kafah, berlaku bagi seluruh manusia. Maka apa kata Allah dalam surah 4 ayat 105? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Sungguh aku turunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad, litahkuma bainan nas, agar engkau menetapkan hukum Quran ini kepada seluruh manusia. Ada yang respon dengan iman, selamat. Ada yang tidak merespon, itu ingkar, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan makna kafah yang pertama. Faham anak-anak? Jelas ya? Makna kafah yang kedua adalah bagi pelakunya. Mad'u apa itu? Maf'ul. Fa'il, pelaku agama itu. Maksud Allah agar kita menjalankan Islam secara zahir dan batin. Kita yang kafah. Antum kalau masuk ruangan kaki sebelah di luar di dalam, kira-kira nyampe nggak ke dalam? Nah, gitu ilustrasinya. Jelas ya? Jadi kafah yang kedua adalah kita dituntut oleh Allah secara zahir dan batin menerima agama itu. Makanya iman menurut agama apa? Diyakini dengan hati, dilafadzkan dengan lisan, diaplikasikan dengan perbuatan. Maka iman itu berkaitan dengan ucapan dan perbuatan, ucapan lisan dan ucapan hati. Ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pada saat yang sama hati Anda juga mengucapkan hal demikian, bukan? Itu namanya lisan.
Kemudian ketika Anda berniat, niat itu perbuatan hati bukan? Kemudian Anda ruku dan sujud, perbuatan zahir bukan? Jelas ya? Ini yang dikatakan kafah. Ini yang Allah katakan, yang dikatakan Allah dalam surah 30 ayat 30 apa? Fa'aqim wajhaka lidin. Hadapkan wajahmu. Dalam ilmu tafsir, Allah sebutkan sebagian, tapi yang Allah maksudkan seluruhnya. Jangan kira wajah doang yang masuk Islam, gimana bisa? Dalam terminologi bahasa kita sehari-hari, kita suka menggunakan istilah seperti itu, menyebutkan sebagian yang kita maksudkan seluruhnya. Contoh begini, si fulan itu belum kelihatan batang hidungnya. Nah, yang Anda sebutkan batang hidungnya kan, tapi apa batang hidung yang jalan sendiri? Ya, kira-kira ilustrasinya sama gitu ya, maksud ayat tadi. Jadi Allah sebutkan sebagian wajah saja, tetapi maksudnya adalah seluruhnya. Contoh Anda katakan, ini wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Pertanyaan saya, menghadap Allah cuma wajah atau seluruh zahir dan batinnya? Zahir dan batin. Surah 60 ya, surah 6 ayat 162. Inni wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku kepada wajah Allah. Pertanyaan saya, ketika engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah dan Allah memandangmu, apakah wajah Allah saja atau zat Allah secara keseluruhan? Zat Allah secara keseluruhan. Maka yang Allah maksudkan kafah di sini, pelakunya itu hendaklah memasuki Islam secara zahir dan batin. Contoh, Anda yakin Quran benar? Oh yakin. Tapi tidak mengamalkannya, sentuloyo namanya, sentuh lalu loyo bahasa Ambon itu. Tidak boleh. Ketika Anda mengimani Quran, Anda tidak boleh menolak satu ayat pun, dan Anda dipaksa oleh Allah, sami'na wa ata'na. Kafah secara zahir dan batin. Anda beriman agama Islam benar, iya. Kenapa Anda riba? Kenapa Anda masih kerja di bank konvensional umpamanya? Ya, saya tidak suruh. Kalau tanya, terus bagaimana? Saya pernah ceramah di BCA Pusat. Ada yang nanya begini, Pak, kalau kami berhenti di sini, kami kerja di mana? Bukan tugas saya bukan Muhaimin Iskandar, tahu? Anda kalau nanya pakai otak dong. Saya di sini ustaz, bukan menaker. Ya udah begitu urusan sendirilah. Atau tanya Rinaldi Kasali tentang bursa kerja. Saya bukan tidak membuka lowongan bursa kerja. Saya hanya bicara soal halal haram ya. Kalau udah tahu haram, pakai nanya lagi. Ada yang nanya begini, Pak Salim, kalau memang kerja di bank ini haram, terus kami keluar kerja di mana? Bukan urusan saya. Tanya aja Muhaimin Iskandar. Nanti kalau reshuffle saya jadi menteri, maksudnya dari kerjaan lo. Jelas ya? Itu urusan Anda. Tugas saya menyampaikan itu haram. Anda yakin riba itu haram? Yakin. Tapi kalau Anda masih makan riba, kira-kira itu bagaimana itu? Kira-kira Anda dengan iblis beda nggak? Iblis tahu itu haram itu. Iblis tahu bahwa menyesatkan manusia itu pasti menambah siksanya Allah baginya. Tapi dia tetap menyiksa kan? Anda yakin Allah Maha Adil? Yakin nggak? Anda yakin Allah berhak mengatur? Anda kalau berdoa kepada siapa? Allah. Tetapi kenapa Allah perintah Anda nggak patuh? Kira-kira dengan iblis beda nggak? Coba iblis ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, kenapa kamu tidak sujud? Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Saya kan lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Dia mengakui Allah yang menciptakannya. Anda juga sama kan? Mengakui Allah menciptakan antum? Yang kedua, iblis dia bilang begini, Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah menyatakan aku sesat. Pertanyaan saya, kalau Anda menyimpang dari satu ayat, Anda sadar sesat enggak? Sesat, sama dengan iblis, sama-sama sadar juga. Ketiga, iblis ketika menyesatkan orang, dia berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi ba'tsun. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari berbangkit. Anda kalau berdoa kepada siapa? Ternyata Anda sama iblis hanya beda spesies saja. Sama-sama mengakui Allah pencipta, sama-sama menyadari bahwa itu salah. Yang ketiga, sama-sama berdoa kepada Allah dan sama-sama tidak tunduk atas perintah. Kira-kira beda enggak? Hanya beda spesies kan? Bayangkan kalau kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata iblis? Hei kawan, sesama setan tidak boleh saling mengutuk. Masa bos mulu kutuk lo? Itu gak beretika tahu.
Na'udzubillahi min dzalik. Tapi masih lebih baik iblis dengan penuh santun dia menolak. Sementara kita kalau dikasih tahu haram, emang kamu pernah lihat haramnya? Apa? Masa sih hari gini pakai haram-haram gitu loh. Jadi kadang-kadang iblis lebih sopan dibandingkan kita. Maka Allah bilang masuk Islam menyeluruh, tapi jangan mengikuti langkah setan. Kita masuk setengah, ikut langkah setan pula. Waliya'udzubillah. Kemudian makna kafah yang ketiga adalah objeknya, mad'unya. Islam itu harus kita amalkan secara menyeluruh. Jangan sebagian-sebagian. Beriman haji iya, sholat enggak. Beriman sholat iya, zakat pelit. Gitu ya, nggak boleh. Seluruh yang Allah syariatkan wajib kita imani dan wajib kita aplikasikan, suka atau tidak suka. Kalau demikian, siapa yang beriman kepada sebagian, menolak sebagian tidak kafah, Allah mengancamnya, pasti Allah akan mengazab, Allah menghinakannya di dunia, dan Allah akan mengazabnya di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 85. Ayat ini panjang ya, saya ambil yang di tengahnya saja. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Bagaimana kamu beriman kepada sebagian kitab dan kamu kafir kepada sebagiannya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Kalau kamu sampai beriman dengan iman seperti itu, maka kamu tidak akan dapatkan dari kecuali dua. Pertama, aku akan hinakan kamu di dunia, dan yang kedua, kamu pasti aku azab di akhirat. Maka berimanlah secara menyeluruh, menerima menjalankan syariat secara menyeluruh. Itu makna kafah pada penggalan surat 2 Al-Baqarah 208. Saya kira cukup sampai di situ. Antum masih punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Boleh Anda tanya atau saya bertanya, mana yang Anda pilih? Nah, silahkan Salam Allah wabarakatuh. Baik. Pertama, tadi sudah saya jelaskan, perpecahan itu sudah dikhabarkan Allah dan Rasulnya di sunatullah. Tapi seluruh yang Allah takdirkan tidak Allah ridhai. Itu satu. Yang kedua, apa-apa yang Allah sebutkan perpecahan bukan semuanya benar. Karena itu semua Allah celah tadi ya. Tidak ada celaan pada pada perbedaan. Di surah 42 ayat 13 telah Allah menjelaskan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah katakan tegakkan agama itu pada diri-diri kalian dan jangan kalian berpecah di dalamnya. Jadi perpecahan itu sunnah tapi tidak diridhai Allah. Maka Allah melarang perpecahan itu. Dan bahwa dia sunnatullah. Kemudian ada orang mengatakan perpecahan itu perbedaan pendapat itu rahmat. Tidak, laknat. Ya, bayangkan kalau agama tiap orang suami istri beragama dua pendapat itu rahmat atau laknat. Ya, kira-kira 2 minggu kawin lagi cerai lagi ya. Perbedaannya banyak. Ya tidak mungkin. Ya, kalau perbedaan yang rahmat laki perempuan memang rahmat. Coba laki-laki semua apa enaknya gitu kan? Kalau perbedaan yang kauni itu rahmat. Perbedaan yang syar'i itu tidak rahmat. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim berijtihad faltahid, dia berijtihad, ya, kemudian benar, falahu ajran. Kemudian dia mendapat 2 pahala.
Idza hakamal hakimu fajtahid. Kalau seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya salah, ya akhta, salah, falahu ajran. Maka dia dapatkan satu pahala saja. Jelas ya? Menunjukkan bahwa ada salah. Allah memberi pahala atas kesungguhan, tetapi Allah tidak menturi kesalahannya Nabi. Maka kebenaran hanya satu, tidak mungkin dua. Ya, kebenaran tidak mungkin satu, tidak mungkin dua, hanya satu saja. Al-haqqu min rabbik, dari Tuhanmu satu saja, tidak dua. Maka Allah melarang kita berbeda. Nah, itu penjelasan umum. Penjelasan khusus tentang perbedaan tadi, ya, bahwa ada Syiah, ada Ahmadiyah. Lihat aja, jadi kita tidak boleh tergesa-gesa menghukumi seseorang atau satu kelompok sesat sampai kita berilmu dulu, ya. Itu kan persoalannya di situ. Kata Allah dalam surat 17 ayat 36, la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Ya, la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu mengikuti apa saja yang kamu tidak punya ilmu. Ya, maka kita orang awam tidak boleh menghukumi, menjustis ini benar salah dulu sampai kita punya ilmu. Maka dengan demikian kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya kamu punya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya. Maksudnya Allah mewajibkan kita untuk apa? Belajar. Ya. Jadi Allah mengharapkan kita mengikuti keonan kebodohan, dan Allah mensyariatkan keluar dari kebodohan adalah belajar. Caranya Allah ulang di 2 ayat, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu bila kalian tidak mengetahui. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika ahli ilmu menetapkan sesuatu secara ijma' bahwa itu salah, ya salah. Kalau kemudian tidak ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bukan berarti itu tidak sesat. Banyak hal yang salah, belum difatwakan. Kan gitu ya? Kan ada orang bilang begini, masa sih ini sesat? Kan MUI belum kasih fatwa. Kita jawab bahwa MUI belum beri fatwa bukan berarti itu bagus. Banyak hal yang salah yang tidak seluruhnya harus diberi fatwa oleh MUI, kan? Dan banyak hal yang salah yang MUI belum memberi fatwa. Tentu MUI punya skala prioritas dong. Mana yang perlu difatwakan lebih dulu, mungkin yang urgen, yang ini dan itu. Nah, bagaimana tentang dua kelompok ini? Jelas Ahmadiyah sudah kita ketahui kesesatannya, tidak diingkari lagi karena mengakui ada kitab sudah Quran. Padahal kata Allah, tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Surat 6 ayat 115, telah sempurna kalimat Tuhanmu ini. Kalimat Tuhan itu Quran, karena telah dijelaskan di surat yang sama ayat 114. Orang Ahmadiyah mengakui ada kitab lagi, Tazkirah namanya. Ya. Dan itu bukan dari Allah, tapi kumpulan hayalan imajinasi Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Dan Mirza Ghulam Ahmad meyakini dirinya nabi dan sebagainya. Dan ini menyelisih ijma'. Ya, ijma' bahwa tidak ada lagi nabi sesudah beliau, karena Allah katakan pada surat 33 ayat 40, ya, maka Muhammadun aba umur rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah menyatakan nabi itu rasul dalam kaidah akidah, karena setiap rasul pasti nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Maka ketika Allah mensifatkan kerasulan kepada nabi, maka Allah juga otomatis mensifatkan beliau sebagai nabi. Perhatikan ya. Akan tetapi ketika Allah menyatakan tentang ketertutupannya nubuwah, Allah tidak disebutkan kepada kerasulan, tetapi Allah disebutkan kepada kenabian. Sebab kalau rasul ditutup, masih ada peluang nabi. Tapi kalau nabi saja ditutup, maka rasul pun ikut. Karena nabi itu lingkaran besar, rasul itu lingkaran kecil yang ada di dalam kenabian. Kalau lingkaran besar aja di DN, maka di dalam pun termasuk DN juga. Ini akidah Ahmadiyah yang menyatakan ada lagi, kan Allah cuma tutup rasul, ya, Allah hanya tutup nabi, rasul enggak. Lalu kata Nabi, aku adalah bagaikan sebuah bangunan, ya, yang sudah sempurna, tinggal satu bata, kemudian aku menutup bata itu sehingga menjadi baguslah bangunan itu. Kemudian Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku, sesudah ini, karena agama ini telah sempurna. Jelas-jelas difatwakan atau tidak difatwakan, jelas menyelisih Quran, menyelisih sunnah, menyelisih ijma'. Masa pakai nunggu fatwa ulama lagi, majelis ulama? Kalau
Al-Quran, masa gua katakan haram? Kita kasih tahu, babi itu haram. Majelis ulama belum fatwakan. Nggak bisa. Ya, andai kata majelis ulama tidak memfatwakan. Sehingga kita menyikapi sesuatu tidak semata-mata terpaut dengan fatwa majelis ulama. Jelas ya? Yang kedua, fatwa majelis ulama itu kan majelis ulama Indonesia belum ijma sedunia kan? Boleh dong fatwa majelis ulama Indonesia A, boleh dong fatwa majelis ulama Saudi B, ya. Kemudian Mesir C. Jelas ya? Karena kita kan nggak dipaksa ikut majelis ulama Indonesia fatwanya kan? Sebab apa? Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli. Jika kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau terjadi perbedaan MUI ini, MUI sana dan Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Malaysia, satu masalah, beda pendapat, tinggal kita melakukan tarjih. Ya, tarjih, mencari mana yang paling kuat hujahnya. Jadi jangan antum bilang, pokoknya Indonesia jangan kira agama dengan main bola sama. Garuda di dadaku. Nanti flu burung kau. Jadi beragama tidak seperti main bola gitu ya. Karena main bola Jakarta Indonesia melawan Malaysia, lalu sikat itu Malaysia habis-habis ya. Kenapa? Garuda di dadaku. Begitu kalah Garuda loyo. Bukan itu. Andai kata fatwa Majelis Ulama Malaysia jauh lebih kuat hujahnya, yang kita ikuti yang hujahnya, karena kalian berbeda kembali kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada Majelis Ulama Indonesia. Jelas? Sehingga sekali lagi, andai kata ada 3 negara yang fatwanya berbeda, ada 2 sikap kita. Bagi orang-orang yang bisa mentarjih, maka dia wajib mentarjih, mengkaji setiap hujah dalil dari fatwa-fatwa itu mana yang paling kuat. Tentu ana dan antum kan rada-rada on gitu ya, tentu nggak bisa mentarjih dong ya. Wong ceramah saya aja bulan depan saya tanya jangan hafal, apalagi suruh mentarjih, tentu sulit ya. Taklid aja deh, nggak apa-apa lah gitu ya. Daripada ikut yang di jalan kan gitu ya. Jelas? Maka ada 2 kondisi kita. Kalau kita punya kemampuan mentarjih, maka kita wajib mentarjih. Tahu tarjih enggak? Jadi rajih yang menguatkan, marjuh yang dikalahkan. Namanya tarjih namanya ya. Jangan sampai bingung. Tarjih itu binatang apa sih Pak Salim? Kurang ajar. Ya. Tapi kita tidak mungkin punya kemampuan itu semua. Maka hendaklah kita bertaklid kepada ulama, itu lebih baik daripada bertaklid kepada preman di jalan gitu kan, atau hasil diskusi di TV One. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan Syiah? Tapi waktu saya sudah habis loh. Ya, jelas semua ulama sunnah sepakat bahwa Syiah bukan bagian dari Islam. Banyak sekali fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah sejak dulu sampai sekarang tentang Syiah sangat keras sekali. Ya, tetapi karena kita kontraknya kan sampai jam 1, kalau lewat kan korupsi namanya ya. Jadi kapan-kapan insya Allah dijelaskan ya. Baik, banyak sekali buku-buku tentang Syiah ya, yang banyak sekali sudah menjelaskan, dan buku yang menjelaskan banyak sekali itu bukan berdasarkan opini dari orang Sunni, tetapi penetapan itu berdasarkan kitab-kitab yang mu'tabar dari kitab Syiah ya. Baik, saya kira itu cukup ya. Yang jelas para ulama sepakat bahwa Syiah juga termasuk salah satu yang menyimpang dari Islam. Apa bentuk penyimpangannya? Jangan kemana-mana, kapan-kapan di lain waktu akan kita bahas insyaallah. Ya, baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.